Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Aulia Ritonga. Nah, pada video kali ini saya mau sharing pada kalian bagaimana cara membuat SOP reseller yang nantinya SOP ini bisa kalian terapkan pada bisnis kalian masing-masing. Nah, sebenarnya video ini terbilang cukup telat karena video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan merekrut reseller itu sudah saya posting pada 6 Juli 2020 yang lalu. Nah, hari ini sudah bulan Desember, jadi sebenarnya sangat telat sekali. Nah, kenapa video ini saya buat? Karena ternyata cukup banyak juga antusias dari viewer kelas online yang meminta dibuatkan SOP atau cara membuat SOP untuk reseller, yang akhirnya video ini akhirnya rilis pada hari ini. Nah, jika kalian adalah orang yang ingin meningkatkan penjualan melalui sistem reseller, ada baiknya kalian nonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara membuat SOP reseller sebelum reseller tersebut kalian nanti rekrut. Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, saya mau informasikan kepada kalian bahwasanya Kelas Online adalah channel YouTube yang membahas seputar bisnis, entah itu bisnis online ataupun bisnis offline. Agar kalian mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari channel ini, silakan klik playlist yang ada di channel ini. Kalian bisa lihat video-video apa saja yang kami bahas di Kelas Online. Siapa tahu dari salah satu video tersebut bisa membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kalian nanti ke depannya. Oke, pada video kali ini saya akan sharing cara sederhana saja ya. Jika kalian nanti pengen bisnis lebih besar, mungkin nanti kalian bisa memanfaatkan coach-coach bisnis yang lebih profesional untuk membantu pertumbuhan bisnis kalian. Nah, tapi pada video kali ini ya, saya akan bikin yang sederhana saja. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa memahami dan bisa mempraktekkannya juga dengan mudah. Nah, bagaimana sebenarnya membuat SOP reseller? Nah, dan apa sebenarnya fungsinya? Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang SOP reseller ini, mungkin ada pertanyaan besar dari teman-teman di sini. Sebenarnya apa sih itu SOP reseller dan kenapa penting? Nah, SOP itu sebagai alat bantu kita sebagai supplier. Jadi SOP kita buat supaya nantinya kita ini tidak kesulitan ketika berhadapan dengan reseller. SOP yang mau kita buat kali ini itu bukanlah SOP yang ditujukan kepada karyawan kita, tidak. Tapi SOP ini lebih ditujukan kepada reseller kita nantinya. Berbeda SOP karyawan dengan reseller ya. Kalau karyawan itu adalah internalnya kita. Kalau reseller ini adalah eksternal, di luar dari yang bisa kita kendalikan. Agar nantinya bisnis kita berjalan dengan lancar, agar nanti tidak ada kendala yang besar ketika bisnis kita berjalan, perlu kita buat yang namanya SOP khusus reseller. Nah, kenapa penting? Ya jelas sangat penting. Kalau misalnya kita tidak menyediakan SOP sebelum kita merekrut reseller, akan banyak nanti persoalan-persoalan yang akan kalian hadapi di kemudian hari. Ya mungkin saja resellernya tersebut komplain, dia mungkin mau reject barang. Kalau misalnya kalian tidak siapkan SOP-nya dari awal, itu kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Kenapa SOP penting? Yang pertama tentu ini untuk alat bantu kita sebagai supplier. Nah, seperti yang kita udah jelaskan tadi ya. Kedua, untuk menghindari kesalahan dalam operasional bisnis. Ya mungkin nanti teman-teman di sini ketika menjalankan bisnis yang berhubungan dengan reseller. Nah, reseller kan banyak tuh, masing-masing mereka itu punya cara berpikir yang berbeda, daya tangkap yang berbeda. Bisa saja nanti antara satu reseller dengan reseller yang lain itu jalannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam operasional bisnis, kita perlu yang namanya SOP. Kemudian sebagai tata tertib, SOP ini juga bisa dijadikan tata tertib bagi reseller agar reseller tersebut menjalankan bisnis sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bukan inginnya mereka. Kalau mereka jalan bisnis sesuai inginnya mereka, kita bakal repot. Tapi kalau kita sudah siapkan SOP dan mereka menjalankan sesuai SOP tersebut, kita bakal enak nantinya menjalankan bisnis ini. Kemudian SOP juga bisa dijadikan panduan buat reseller. Nah, reseller itu tidak semuanya jago bisnis. Ada yang mereka baru memulai bisnis. Kalau mereka tidak diberikan yang namanya SOP, mereka akan bingung. Ini nanti ordernya kemana? Jam ordernya seperti apa? Kirimnya seperti apa? Transaksinya seperti apa?
dan banyak hal-hal yang mereka belum ketahui. Kalau misalnya kita tidak siapkan SOP di depan, ini akan jadi masalah buat kita. Ya, ini akan jadi bumerang. Nah, selanjutnya kita membuat SOP ya, tapi di sini kita tidak akan rinci ya bagaimana cara membuatnya. Kita akan bahas secara garis besarnya saja. Nanti teman-teman bisa praktekkan dan bisa terapkan ke bisnisnya. Ya. Langkah membuat SOP untuk reseller. Jadi ini adalah poin-poin yang mungkin bisa nanti teman-teman siapkan dalam SOP yang akan kalian berikan kepada calon reseller kalian. Yang pertama mungkin kalian harus menyiapkan dulu jam operasional. Ya, kapan waktunya libur, kapan kalian fast respon dan slow respon. Ya, ini sangat penting. Misalnya kalian fast responnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, itu harus kalian cantumkan di SOP kalian. Kenapa? Agar nanti ketika si reseller ngechat ketika jam 6 sore dan ketika kalian slow respon, mereka tidak kecewa. Karena mereka sudah baca, oh mereka supplier ini fast responnya itu dari jam 8 hingga jam 3 sore. Nah, jadi mereka sadar diri lah intinya ya. Kalian harus informasikan juga kapan liburnya. Jadi ketika waktu libur kalian bisa tenang. Ya, kalau misalnya kalian nggak informasikan kapan kalian libur, mereka akan menganggap kalian itu buka 24 jam. Ya, ini sangat kacau nanti ketika kalian menjalankan bisnis. Waktu pemesanan kapan, diproses kirimnya kapan. Nah, misalnya kalian tetapkan pemesanan dari sampai jam 12 siang, maka akan dikirim di hari yang sama. Kalau misalnya lewat dari jam 12 siang, maka dikirim esok harinya. Ini juga penting untuk menghindari kekecewaan dari reseller tersebut. Mungkin dia ordernya jam 5 sore. Nah, sementara kalian tidak menginformasikan kepada mereka bahwasanya orderan jam 5 sore itu dikirim besoknya. Nah, mereka kan bertanya-tanya, resinya mana? Nanti dikira penipu kita. Oke? Selanjutnya, kalian juga bisa cantumkan order dilakukan lewat mana. Nah, ini penting juga. Mungkin kalian jualannya melalui WhatsApp, ya. Kalian harus informasikan ordernya itu lewat admin yang mana. Mungkin kalian punya banyak admin. Kalau misalnya order celana ke admin A, order baju ke admin B, begitu seterusnya, ya. Apakah harus lewat WhatsApp atau boleh dari yang lain, misalnya menggunakan website sendiri? Kalian harus informasikan dengan detail. Kemudian kalian juga harus informasikan apakah ada kelebihan, misalnya kalau ordernya lewat web sendiri. Nah, ini juga penting. Mungkin kalian penjual yang punya website sendiri. Nah, kalian mungkin memberikan keuntungan lebih kalau misalnya reseller kalian order lewat website. Atau mungkin kalian punya toko di marketplace. Kalian mungkin memberikan keuntungan lebih kalau misalnya mereka order lewat toko kalian yang ada di marketplace. Misalnya mereka bisa saja mungkin order lewat WhatsApp, tapi kalau mereka ordernya misal lewat Shopee, mereka kalian berikan gratis ongkir. Nah, misalnya seperti itu. Informasinya juga harus kalian sertakan di SOP-nya kalian agar mereka tahu. Nah, selanjutnya kalian harus siapkan juga nomor rekening pembayaran. Nah, mungkin kalian nggak jualan di marketplace, jualannya melalui WhatsApp. Nah, kemana mereka harus bayar? Ya, batas waktu kirim bukti pembayaran itu kapan? Nah, kalian juga harus informasikan. Ya, kalian misalnya mensyaratkan batas maksimum konfirmasi pembayaran jam 12 siang. Lewat dari jam 12 dikirim besoknya. Nah, harus informasikan dengan jelas. Kemudian, kalian juga perlu menginformasikan kapan resi dirilis. Ya, ini juga sangat penting karena ini menghindari kita dianggap supplier yang tukang tipu. Karena banyak sekali dan kami juga sering mengalaminya dulu ketika barang sudah dikirim, resi tidak kita kirimkan ke mereka ya. Mereka bertanya-tanya, ini resinya mana? Katanya barang sudah dikirim. Jadi kalian harus informasikan juga kapan barang dikirim dan kapan resinya rilis. Ini sangat penting juga. Selanjutnya, kalian juga perlu menyiapkan syarat dan ketentuan barang retur. Nah, ini penting sekali. Nah, mungkin kalian berjualan pakaian misalnya, ya. Mungkin ada nanti bajunya salah warna atau salah model atau ada yang bolong, kena puntung rokok mungkin. Nah, bagaimana cara mereka harus meretur barang? Kalian harus siapkan syarat dan ketentuan bagaimana reseller kalian nantinya meretur barang mereka. Mungkin kalian bisa mensyaratkan barang yang boleh retur itu adalah barang yang cacat, ya, yang salah warna seperti yang saya bilang tadi, atau mungkin salah kirim paket. Nah, syarat apa saja yang harus mereka penuhi agar kita sebagai supplier mau menerima returannya mereka? Mungkin kita mensyaratkan dia harus foto
ketika barang tersebut sampai atau dia bikinkan videonya, mungkin seperti itu ya. Kemudian berapa lama waktu pengajuan retur boleh dilakukan sejak paket diterima, ini juga penting ya, karena banyak sekali reseller tuh nggak paham. Ketika mereka sudah terima barang, mereka pikir kita nggak tahu barang tersebut dia sudah terima atau tidak. Padahal sebenarnya kita bisa cek kan dari resinya dia. Ya dia mungkin setelah 1 minggu dia baru informasikan dia mau retur barang. Dia bilang, waduh saya baru terima barangnya nih, jadi makanya saya lapor hari ini gitu. Padahal di resi kita bisa cek dia sudah terima barang itu sejak 5 hari yang lalu gitu. Nah, jadi ada kemungkinan si reseller tersebut bohong. Nah, untuk menghindari ini, kalian harus informasikan di SOP kalian. Syarat retur, selain harus divideokan, maksimal 3 kali setelah barang diterima. Tidak ada nanti kesalahpahaman, tidak ada nanti debat-debat kusir yang nggak penting antara kalian sebagai supplier dan juga reseller kalian. Kemudian, kalian juga penting untuk menyiapkan informasi produk yang jelas. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa penting? Ini untuk menghindari kesalahpahaman antara supplier, reseller, dan juga pembelinya mereka. Misalnya kalian berjualan pakaian ya, pakaian gamis wanita misalnya. Kalian harus informasikan jenis bahannya seperti apa ya, bahannya harus kalian informasikan detail bahan yang digunakan, warnanya. Kemudian kalian juga harus informasikan kemiripan foto dan juga asli dari barang tersebut. Mungkin kalian menjual foto hanya sekedar referensi saja, bukan real pic ya. Jadi kalian harus informasikan. Mungkin kalian bisa menyebutkan seperti ini, kemiripan foto dengan barang itu hanya 80% hingga 90% saja. Foto yang kami gunakan adalah referensi, bukan foto sebenarnya. Mungkin kalian harus informasikan seperti itu. Dan tambahan juga, penting bagi kita sebagai supplier untuk mengingatkan kepada reseller agar mempelajari bahan dengan detail ya. Jangan ketika mereka lihat fotonya bagus, lalu mereka anggap barang yang nantinya mereka terima sebagus apa yang difoto. Jadi perlu juga diedukasi mereka melalui SOP. Kemudian kalian juga perlu mencantumkan alamat toko kalian. Nah, ini juga penting, mungkin nanti mereka mau reject, mau retur barang ya, atau mungkin mau jemput barang ke toko kalian langsung, atau mungkin mereka mau melakukan dropship ya. Jadi pengiriman barangnya itu nanti dari gudang mana, itu perlu juga kalian informasikan. Nah kan kalian kan nggak mau tuh ketika kalian rekrut ratusan reseller dalam waktu bersamaan, mereka menanyakan hal-hal yang sebenarnya kita bisa antisipasi lewat yang namanya SOP ya, Standard Operational Procedure. Nah itu tadi SOP ya, Standard Operational Procedure yang bisa Anda terapkan pada bisnis Anda ketika Anda memutuskan untuk merekrut reseller. Tentunya ini adalah SOP yang sangat-sangat standar, sangat-sangat sederhana, tapi mudah-mudahan bisa membantu pertumbuhan bisnis teman-teman semuanya di sini. Jika teman-teman masih punya pertanyaan seputar SOP, seputar reseller, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Mungkin nanti kita akan jawab atau kita akan jawab juga dalam bentuk video ya. Jika kalian suka dengan video-video yang kami sharing, silakan like video kami dan jangan lupa subscribe channel ini, dan saya sarankan untuk klik juga tombol loncengnya agar kalian nanti mendapatkan informasi-informasi ilmu-ilmu bisnis terbaru dari kelas online. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.